Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafiq Muhajir. Saya Wina Agustina. Saya Siti Nurul Puja. Saya Nurul Komaria. Saya Muhammad Idris Saputra. Saya Mulia Rahman. Saya Ananda Yanti. Kami dari kelompok 1 ingin bercerita tentang masa kejayaan Islam. A. Periodisasi sejarah Islam. Hanun Nasirun dalam bukunya yang berjudul Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya membagi sejarah Islam ke dalam 3 periode besar berikut. 1. Periode klasik dari 650 sampai 1250. Periode klasik merupakan periode kejayaan Islam dibagi ke dalam 2 fase, yaitu A. Fase ekspansi dan integrasi dari 650 sampai 1000. B. Fase deintegrasi dari 1000 sampai 1250. 2. Periode pertengahan dari 1250 sampai 1800. Periode pertengahan merupakan periode kemunduran Islam yang dibagi ke dalam 2 fase, yaitu A. Fase kemunduran dari 1250 sampai 1500. B. Fase munculnya ketiga kejayaan besar dari 1500 sampai 1800 yang dimulai dengan zaman kemajuan dari 1500 sampai 1700 dan zaman 1700 sampai 1800. 3. Periode modern dari 1800 sampai seterusnya. Periode modern merupakan periode kebangkitan umat Islam yang ditandai dengan munculnya para pembaharu Islam. B. Masa kejayaan Islam. Pada tahun 650 sampai 1250 Masehi itu adalah tahun masa kejayaan Islam. Di waktu itu Islam benar-benar berjaya. Pada kurun waktu itu ada 600 tahun terdapat 2 kerajaan besar. Pertama, Kerajaan Umayyah. Kedua, Kerajaan Abbasiyah. Pada masa-masa Bani Umayyah, kemajuan Islam meliputi di bidang politik, keagamaan, ekonomi, ilmu bangunan atau arsitektur, sosial, dan bidang militer. Perkembangan Islam dan meluasnya wilayah Islam pada masa Bani Umayyah itu adalah berdirinya bangunan-bangunan kokoh sebagai pusat dakwah Islam atau masjid. Pesatnya perkembangan Islam pada masa Bani Abbasiyah lebih ke ilmu pengetahuan. Dan kemajuan Islam pada masa Bani Abbasiyah sama juga meliputi di bidang ekonomi, ilmu bangunan, sosial, dan bidang militer. Kemajuan umat Islam pada masa Bani Umayyah dan Abbasiyah tidak secara langsung. Maksudnya, Islam itu tidak langsung berjaya secara tiba-tiba. Ada faktor yang menjadi pendukung Islam itu berjaya. Nah, faktor ini nanti yang jadi pendorong Islam itu lebih maju. Pertama, ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini seperti konsisten dan istiqamah umat Islam kepada ajaran Islam. Maksudnya, umat Islam di zaman Bani Umayyah dan Abbasiyah akidahnya kuat menjalankan hukum-hukum yang ada di dalam agama Islam. Adanya tokoh-tokoh muslim yang memberikan dorongan dengan dana untuk perkembangan agama Islam. Ada faktor eksternal seperti gerakan terjemahan pada masa periode klasik. Umat Islam di masa Bani Umayyah dan Abbasiyah berusaha dengan giat menerjemahkan kitab-kitab asing. Gerakan terjemahan itu akhirnya terlihat berpengaruh dalam ilmu pengetahuan umum, terutama di bidang astronomi, kedokteran, filsafat, kimia, dan sejarah. Maka dari itu, ada mantan Presiden Amerika Serikat, Barack Obama, memberi pernyataan peradaban yang berkembang saat ini berhutang besar pada Islam. Siapapun tidak bisa mengelak untuk mengakui keagungan peradaban Islam masa lalu sebagai sumbangsi peradaban Islam untuk dunia. Selain faktor internal dan eksternal tadi, ada faktor lain yang mendorong agar Islam lebih maju, seperti 1. Melaksanakan ajaran Al-Quran secara maksimal. Karena di dalam Al-Quran banyak ayat yang menyuruh kita menggunakan akal untuk berpikir. 2. Selain melaksanakan ajaran Al-Quran, juga melaksanakan isi hadis, terutama hadis yang menyuruh kita untuk terus-menerus menuntut ilmu. Bukan hanya ilmu agama, tapi juga ilmu-ilmu pengetahuan yang lain yang berhubungan dengan kehidupan manusia di dunia ini. Itulah sebagian faktor yang menjadi pendorong kokoh dan berjayanya agama Islam pada masa Bani Umayyah dan Abbasiyah.
mengenal tokoh-tokoh pada masa kejayaan Islam, menceritakan secara singkat sebagian biografi beberapa tokoh. Berikut tokoh-tokoh Muslim yang telah menyumbangkan karya beliau di masa peradaban umat manusia. Pertama ada Ibnu Ros, lahir di Cordoba, Spanyol pada tahun 520 Hijriah dan wafat pada tahun 595 Hijriah. Sekitar umur 75 tahun beliau wafat. Beliau berakhir dari kalangan keluarga yang melahirkan hakim-hakim terkenal, dan beliau pun juga beberapa kali menjabat sebagai hakim di Cordoba dan Sevilla. Ia menguasai ilmu fikih, ilmu kalam, syariah Arab, matematika, fisika, astronomi, kedokteran, dan filsafat. Karya-karya beliau antara lain, beliau mengarang kitab Bidayat al-Mutajwid, membahas fikih, kuliah, atib, ilmu tentang kedokteran, yang mana harta beliau ini kuliah atib menjadi pengarang para mahasiswa kedokteran di Eropa. Kemudian Imam Al-Ghazali, nama lengkap beliau Abu Hamid Al-Ghazali, lahir di desa Ghazala dekat Tus, Iran Utara. Beliau lahir pada tahun 450 Hijriah dan beliau wafat sekitar umur 55 tahun. Beliau wafat pada tahun 505 Hijriah. Beliau dididik dalam lingkungan keluarga dan guru yang wujud, maksudnya hidup sederhana, an-na'ah dan adab duniawi. Beliau Imam Ghazali belajar di madrasah Imam Al-Yunawi. Beliau memutuskan beruzlah, maksudnya mengasingkan diri dari khalayak ramai dengan berniat beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lama beruzlah 10 tahun beliau menjalani kehidupan tasawuf di Mas'ud, Yerusalem, Mekah, Madinah, dan Tus. Adapun jasa-jasa beliau terhadap umat Islam antara lain memimpin madrasah Nijamiyah Baghdad dan sekaligus sebagai guru besar, mendirikan madrasah untuk para calon ahli fikih, dan terus menulis berbagai macam buku. Beliau mengarang kitab yang jumlahnya mencapai 288 buah mengenai tasawuf, berbagai filsafat, logika, dan fikih. Di antara kitab-kitab Imam Ghazali karangan atau beliau susun di khalaq ramai sampai sekarang, tasawuf berdasarkan dari Al-Quran dan hadis. Dalam bidang filsafat beliau menulis al-Buh. Tidak konsistennya para filsuf, Imam Ghazali merupakan ulama yang sangat berpengaruh di dunia Islam sehingga mendapatkan gelar bukti kebenaran Islam. Kemudian lagi ada tokoh Islam yaitu Ibnu Sina. Beliau lahir pada tahun 980 di desa Afsyana dekat Bukhara. Beliau Ibnu Sina wafat di tahun 1037 Umur beliau sekitar 57 tahun. Beliau dianggap sebagai filsuf paling berpengaruh bagi banyak orang. Beliau ini belajar bahasa Arab, geometri, fisika, logika, ilmu hukum Islam, teologi Islam, dan ilmu kedokteran. Maka dari itu pada zaman keemasan Islam beliau dianggap sebagai bapak dokteran modern. Pada usia 17 tahun beliau dipanggil ke kerajaan untuk mengobati pangeran Samani Nuh bin Mansur. Beliau menulis lebih dari 200 buku, dan diantaranya yang terkenal berjudul Al-Kanun fi Atib, sebuah ensiklopedia medis yang menjadi rujukan dan standar di bidang kedokteran. Berbagai universitas dan daras digunakan selama berabad-abad hingga sekitar tahun 1650. Kemudian
Kemudian ada Al-Kindi, nama lengkap beliau Yusuf Al-Yaqub bin Ishaq Al-Kindi. Beliau lahir tahun 805 dan wafat pada tahun 873 Masehi. Al-Kindi termasuk cendekiawan muslim yang produktif. Hasil karya beliau di bidang filsafat, logika, astronomi, toran, ilmu jiwa, politik, dan matematika. Beliau berpendapat bahwa filsafat tidak bertentangan dengan agama karena sama-sama membicarakan tentang kebenaran. Beliau juga merupakan satu-satunya filosofi Islam dan Arab. Beliau disebut filosof Arab, filosofi orang Arab.